Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la ya'tadi ala ahli mamlakatih. Subhana man la ya'khudu ahlal ardi bi alwanil azab. Subhana raufur rahim. Allahumma ij'alli fi qalbi nuran wa basaran wa fahman wa ilman innaka ala kulli syai'in qadir. Sahabat-sahabatku yang mulia, minggu yang lalu saya berdiskusi dengan seorang mahasiswa yang seperti ingin menyampaikan curahan hatinya tentang masa depan ia. Ia mungkin diprovokasi oleh 1-2 orang mahasiswa yang lulus tapi belum mendapatkan pekerjaan, dan dengan ilmunya ia tidak bisa melakukan karena menurut ia ilmu yang kita pelajari itu sangat sederhana sekali. Sebenarnya kata dia, kita tidak banyak belajar karena materi-materinya mungkin tidak diajarkan secara matang atau secara sempurna. Yang kedua, ternyata ilmu-ilmu yang dipelajari di perkuliahan itu tidak bisa digunakan. Nah, kemudian saya berdiskusi cukup panjang dengan dia di pagi hari yang sejuk. Menurut saya bahwa salah satu tanda keberhasilan, kesuksesan seorang mahasiswa belajar, pertama adalah lulus. Dia adalah lulus. Yang kedua, dia menguasai ilmu-ilmu yang dia pelajari di kampus. Mungkin menguasainya tidak harus sampai 100%, tapi juga tidak sampai minim sekali, misalnya 50%. Ya antara 70-80%. Jadi tanda bukti keberhasilan dia adalah menguasai ilmu-ilmu itu. Dengan menguasai ilmu-ilmu itu, banyak hal yang dia bisa raih. Pertama, dia menjadi bijak, kemudian dia menjadi kreatif, dia menjadi berani, bertanggung jawab, kemudian dia menjadi adil, dia menjadi orang yang ahli berkomunikasi juga, dan skill-skill lain, keterampilan lain yang dia akan miliki buah dari ilmu-ilmu yang dia pelajari itu. Jadi dengan demikian begitu dia lulus, begitu dia selesai wisuda, dia tentu bisa membaca zamannya, membaca perkembangan zaman, apa yang harus dia lakukan, kemana dia harus pergi, dengan siapa dia harus berkolaborasi, dengan siapa dia harus berkomunikasi, itu dia tahu, tinggal dipraktekkan. Apalagi kalau misalnya selama di kampus juga dia mempraktekkan, itu lebih baik lagi. Nah, yang ketiga, saya mau bagi dua ya. Kampus itu kan ada yang jurusannya agama misalnya. Ada jurusannya yang memang langsung dipraktekkan, misalnya teknik, teknik sipil, kelistrikan, jaringan internet, elektro, kemudian keterampilan software dan sebagainya. Jadi kalau itu memang mata kuliah yang memang disiapkan untuk menyerap pekerjaan-pekerjaan di luar. Sementara jurusan-jurusan agama, misalnya ilmu Al-Quran dan tafsir, akidah filsafat, atau pendidikan agama Islam, ilmu-ilmu yang memang biasanya lulusan itu jadi guru, karirnya sebagai guru, peneliti. Nah, mereka yang lulus dalam menguasai ilmu-ilmu Islam
yang memang menguasai ilmu-ilmu Islam itu tidak seperti menguasai bidang-bidang lain ya. Ada banyak syarat dan khusus dari niatnya ya, dari adabnya dengan guru, cara membagi waktu, ibadahnya harus dijaga, tazkiyatun nafs ya, sebatas-batas kemampuan dia. Itu saya yakin ilmu seperti itu kalau memang ditunaikan syarat-syaratnya, itu akan memberikan keberkahan. Apalagi kalau memang dalam belajarnya betul-betul dirawat, dijaga karakternya, akhlaknya, kesuciannya, hormatnya terhadap guru, keyakinannya, amal ibadahnya. Dalam mempelajari ilmu-ilmu agama seperti itu, niat kita memang ilmu agama itu bukan untuk mencari pekerjaan. Kita belajar. Kita berusaha menjadi seorang ilmuwan, berusaha mempraktekkan ilmu-ilmu itu, dan kesuksesan atau kejayaannya yaitu tadi dibuktikan dengan sejauh mana dia menguasai ilmu itu, mempraktekkan ilmu itu, menginternalisasikan ilmu itu di dalam jiwanya. Apalagi kemudian dia baktikan ilmu itu, diajarkan kepada masyarakat, dia khidmatkan ya. Dia berusaha mencerahkan masyarakat dengan ilmu-ilmu itu. Dia melakukan riset lagi, dia mengabdikan ilmunya. Itu luar biasa berkah. Dan insya Allah, Allah akan menjamin ya. Ada 2 jaminan dari Allah. Pertama, jaminan umum. Jadi Allah akan menjamin rezekinya semua makhluk dari yang melata ya. Semuanya akan dijamin. Itu jaminan umum. Ya. Nah, ada jaminan khusus yang diperuntukkan oleh orang-orang yang mencari ilmu. Jadi orang-orang yang mencari ilmu dengan memenuhi syarat-syarat tadi, jangan khawatir ya, bahwa dia bisa survive, bisa eksis, bisa memiliki pekerjaan, dan bisa hidup dengan baik. Apalagi kalau kemudian dia melanjutkan ke tingkat ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, pertanyaan tadi bagaimana dengan sebagian ya, dan mungkin bisa dikatakan banyak lulusan-lulusan yang memang belum terserap secara langsung. Kalau itu memang kita lihat kondisi situasi negara itu sendiri. Lulusan-lulusan saja, lulusan yang memang dipersiapkan untuk bekerja saja kan tidak langsung juga bisa bekerja. Ada faktor lain yaitu kondisi negara, situasi negara yang disebut dengan faktor struktural. Di struktur pondasi negara itu yang memang mungkin belum mapan, ekonominya masih lemah, ada kelambatan dalam pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Jadi faktor-faktor itulah yang memungkinkan seorang lulusan itu mengalami pengangguran terbuka. Disebut pengangguran terbuka karena sebetulnya dia mampu melakukan banyak hal, tapi kondisi lingkungan yang memang belum memungkinkan. Namun sebagai seorang ilmuwan, Anda tidak akan berhenti, tidak akan menyerah dengan kondisi seperti itu. Dia akan terus berjuang, dia tidak akan terus berusaha, dia akan mempraktekkan kebijakan-kebijakan yang dikuasainya berupa practical wisdom. Kemudian dia juga akan bersungguh-sungguh, tidak pernah menyerah, sabar, belajar terus, meningkatkan ilmu, meningkatkan kapasitas. Itulah saya kira yang akan membuat survive seorang ilmuwan. 80% lulusan itu kan menurut survei tidak sesuai dengan bidang pekerjaannya.
Memang, tapi bukan berarti 80% gagal dalam ilmunya. Ilmunya tetap dia kuasai, ilmunya dia pelajari, ilmunya dia hidupkan lagi, aktualisasikan lagi, dan berusaha mencerahkan dirinya dan mencerahkan orang lain. Adapun pekerjaannya meskipun tidak sesuai dengan bidangnya, ya itulah memang kondisi yang ada. Seorang ilmuwan akan selalu bersyukur dalam keadaan bagaimanapun. Saya ingat kata Rasulullah dari Imam Ja'far As-Shadiq berkata, orang makan yang bersyukur akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa dengan hati-hati. Orang yang sehat yang bersyukur akan mendapatkan pahala seperti pahala orang sakit yang bersabar. Pemberi yang bersyukur akan mendapatkan pahala seperti pahala orang miskin yang merasa qanaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.